Jadi itu ya, Nabi 10 tahun, Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali 5 tahun. Itu kira-kira berarti usia ya pemerintahan Islam. Nah, Ali wafat mulai agak berubah. Kenapa? Sebenarnya sebelum Ali wafat emang udah berubah nih Pak. Berubahnya begini. Sejak dari zaman Nabi sampai ke masa Ali itu ibu kota kan di Madinah. Tapi di masa Ali itu sendiri, di separuh perjalanannya, Ali itu memindahkan ibu kota Madinah itu ke luar dari negeri Arab ke Kufah. Jadi ibu kotanya pindah ke Kufah, Pak. Madinah udah nggak jadi ibu kota lagi. Madinah tetap ramai, orang datang ziarah ke makam Nabi, ke Masjid Nabawi, tetap ramai. Tapi kalau dibilang Kufah itu jadi ibu kota, karena Kufah itu lebih banyak penduduknya, lebih maju, lebih modern, pusat ilmu pengetahuan, pusat peradaban. Dan bersama dengan Ali itu, Ali mengajak 1.500 sahabat Nabi yang tadinya tinggal di Madinah, nyok kita berdua desa pindah ke kota, pindah ke Kufah. Nah sejak itulah Islam itu menjadi sangat besar, sangat luas, kelasnya udah kelas internasional gitu kira-kira. Bukan lagi di kampung. Kalau Madinah kan rada kampung itu padang pasir gitu kan. Kalau Kufah tuh dulunya di situ ada kerajaan-kerajaan besar, tinggal meneruskan gitu. Nah memang yang menarik adalah setelah itu kemudian pemerintahan tuh pecah. Kan di Ali itu ada Muawiyah, ada Ali gitu ya. Terus sampai bertahun-tahun kemudian berdirilah kerajaan besar Khilafah Bani Umayyah. Itu sudah bukan di Kufah tuh, pindah lagi ke Damaskus gitu. Nah kira-kira 90-an tahun, 90 tahun di Damaskus pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian muncul lagi pemerintahan berikutnya di Baghdad, Bani Abbasiyah. Yang mana kalau Umayyah itu di Damaskus, ini di Baghdad Abbasiyah, ini Abbasiyah lebih gede lagi, lebih luas lagi daripada yang di Bani Umayyah yang ada di Damaskus. Dan terus sepanjang sejarah muncul ya negara-negara kecil, walaupun misalnya ada Baghdad gitu ya yang besarnya, tapi di wilayah-wilayah yang jauh mereka bikin kerajaan lagi kecil-kecil. Itu bersamaan dengan Bani Umayyah itu ada puluhan negara kecil-kecil. Bersama dengan Bani Abbasiyah ada puluhan negara kecil-kecil disebut dengan istilah imarat atau duwailat, keamiran, kesultanan kecil-kecil. Nah bersamaan dengan itu juga Pak, kita di Indonesia itu punya kerajaan juga. Ada Samudra Pasai, ya, ada kerajaan Sriwijaya yang sudah Islam ya. Kemudian kalau di Jawa ya Wali Songo bikin negara, ya bikin pemerintahan yang kita kenal para penyebar agama Islam itu. Ada kerajaan Demak, ya. Kemudian setelah itu bubar ada kerajaan Pajang, setelah itu ada kerajaan Mataram yang kita kenal yang Islamnya yang di bawah pimpinan siapa? Sultan Agung dari Mataram. Itu udah kerajaan Islam itu Pak. Nah itu tapi kalau zamannya kerajaan yang Mataram Islam di Jogja, di kota gede itu, bukan keraton yang sekarang. Kalau sekarang kan keraton Malioboro ya, keratonnya yang di kota gede. Nah itu zamannya sudah bukan zaman Abbasiyah, udah zaman berikutnya lagi yaitu Turki Utsmani. Nah tetapi kalau secara hitungan angka tahun, walaupun kerajaannya gonta-ganti, pemerintahan gonta-ganti gitu ya, angka tahun semua sama Pak. Di seluruh dunia itu angka tahun umat Islam sama. Ya pokoknya sekarang ini kita 1 Muharram 1444. Nggak ada yang bikin kalender sendiri. Kenapa? Karena semua mengacu kepada apa yang sudah diijtihadkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama para sahabat, sehingga kedudukannya menjadi ijma gitu.
Nah pertanyaannya begini Pak, ini kaitannya dulu dengan masalah kalendernya dulu ya. Kita ini sebagai orang Islam wajib nggak sih pakai kalender Islam atau kalender Hijriah itu wajib nggak sih? Kalau kalender dalam arti angka tahun Pak, sebenarnya sih nggak wajib. Yang wajib itu tanggal dan bulan. Nah kalau tanggal dan bulan itu bukan ketentuan dari Umar. Misalnya nih Pak, puasa Ramadan gitu ya, kan kita wajib puasa. Nah puasa Ramadan itu tentunya langsung dari Allah, bukan dari Umar. Bukan Umar bilang, kalau Ramadan puasa ya, bukan begitu kan. Umar cuma nentuin ini tahun berapa, cuma gitu doang. Kalau masalah puasa Ramadan mah itu dari Allah. Termasuk bagaimana menentukan bulan-bulan yang kita kenal sebagai tanggal 1 Ramadan buat hilalnya itu Pak, itu kan ketentuannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang ngarang gitu istilahnya. Nah, jadi untuk peribadatan seperti puasa itu dari Allah langsung, ya kan? Atau haji, ya kan? Itu juga langsung dari Allah gitu. Nah, tapi pertanyaan begini. Ini kan kalender Hijriah ini kan berdasarkan peredaran bulan, ya. Satu bulan itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh satelit kita, bulan itu mengelilingi bumi dalam satu kali putaran itu bisa 29 hari atau 30 hari. Nah, pertanyaannya sekarang gini, kita di Indonesia mengenal juga kalender yang ya kita bilang kalender Masehi. Dari namanya saja Masehi itu kan mengacu kepada Nabi Isa alaihi salam. Kalau Hijriyah kan mengacu kepada hijrahnya Nabi. Nah, Masehi itu apakah boleh juga kita pakai sebagai kalender kita? Masehi kan Kristen gitu kan. Nah, kalau Masehi Pak, ya kalau bicara itu adalah Nabi Isa, saya tanya Pak, boleh nggak sih kita beriman kepada Nabi Isa itu boleh nggak sih? Beriman bahwa dia adalah seorang nabi utusan Allah wajib nggak? Wajib. Beriman kepada Nabi Isa. Nabi Isa disebut aja kita sebut alaihi salam, gitu kan? Yang nggak boleh kan kita menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Nah dia nggak boleh, gitu ya. Kalau kita mengimani atau mengakui kenabian Nabi Isa boleh. Tapi kalender itu juga nggak otomatis kalender milik orang Kristen juga sih sebenarnya. Walaupun menghitungnya berdasarkan hari kelahiran Nabi Isa. Cuman tanggal dan bulannya kan mereka juga nggak sepakat Pak. Kalau tahunnya mereka sepakat ya tahun 1 gitu kan. Tapi kalau tanggalnya, kalau kita sih di Indonesia saudara-saudara kita yang Kristen tuh bilang 25 Desember, makanya 25 Desember Pak di kita tanggal merah, ya kan? Seminggu kemudian tanggal 1 Januari tanggal merah, dan itu biasanya mah cuti bersama gitu kan? Itu yang kita tunggu-tunggu, berbahagia dengan banyaknya tanggal merah gitu. Kalau bisa agama di Indonesia tambahin yang banyak, 10 kayak gitu 12 gitu kan? Jadi banyak tanggal merahnya gitu kan? Nah, tapi kalau di Mesir Pak, di Mesir tuh ada Kristen juga. Mesir, dan kalau bicara tentang persentase Kristennya banyakan dia daripada kita di Mesir. Cuman mereka tidak mengatakan lahirnya Nabi Isa 25 Desember. Enggak, jadi 25 Desember orang Kristen di sana biasa aja. Kalau kita bilang selamat Natal, dia bingung Natal apaan, orang bukan 25 Desember gitu. Terus tanggal berapa? Kalau nggak salah nih ya, sekitar ya kan saya udah lama Pak nggak ke Mesir, numpang lahir doang gitu kan. Sekitar bulan Januari tanggal berapa kan begitu. Ya mereka merayakan ya kelahirannya itu, cuman memang tanggalnya beda-beda nih. Jadi umat Kristiani di seluruh dunia kalau yang paling banyaknya sih bilang 25 Desember. Tapi nanti kalau Mesir kan gereja itu namanya gereja apa namanya? Bukan yang kayak kita nih gereja dari Eropa gitu ya. Mereka tuh punya aliran sendiri, Kristen Koptik namanya. Nanti orang Inggris tuh gerejanya beda lagi tuh, Anglican. Beda gereja lah, beda mazhab lah bahasa gampangnya begitu Pak. Nah itu mereka juga nggak sepakat sih tanggal berapa. Cuman kalau tahunnya mereka sepakat. Tahunnya adalah tahun 1 lahirnya Nabi Isa. Nah
Begini Pak, kalender yang dibikin oleh orang-orang Kristen lah kita sebut gitu ya, menggunakan peredaran matahari. Sebenarnya sih bukan matahari yang beredar ya, kita nih bumi ya mengelilingi matahari itu namanya apa? Kalau pada porosnya kan berrotasi. Nah kalau mengelilingi berevolusi gitu ya. Sebanyak 365 seperempat hari untuk sekali muter gitu kan. Nah itulah yang kemudian disempurnakan lagi nanti oleh Raja Gregorius, makanya disebut kalendernya Gregorian system gitu ya. Nah ini beda banget nih Pak model cara penghitungannya. Kalau kita nih pakai Hijriah, bulan ukurannya, bukan matahari. Sementara kalau dia kalender Masehi itu ukurannya matahari, bukan bulan. Nah jadi kalau dia setiap bulannya nggak pernah kerok, ya memang dia bagian itu udah begitu. Maksudnya begini, pokoknya ya setahun 365 seperempat, dia pecah aja 12. Ya, 12 kan nggak sama nih, tinggal pakai tangan doang. Januari, Februari, Maret, April, Mei, ini gitu. Pakai tangan aja. Itu Raja Gregorius itu ini aja. Januari 1, Februari 30 gitu kan. 31, 30, 31, 30, 31, 30 gitu aja. Cuman begitu 31, 30, 31, 30 di jumlah itu lebih dari 365. Baru gimana dong? Udah gampang, Februari kurangin. Itu. Masalahnya kan pakai ada kata seperempatnya itu Pak. Matahari tanggung banget muterin kita nih muterin bumi matahari gitu ya. Pakai ada seperempat harinya itu. Ya kata raja, udah gini aja dah. 4 tahun sekali, Februari umurnya 29. Ya, gak bisa. Kalau yang di luar itu yang 3 kali muter 28, 28, 28, 29. 28, 28, 28, 29. Makanya Pak, orang kalau lahir tanggal 29 Februari, ulang tahunnya 4 tahun sekali. Karena loncat, begitu 28 besok ulang tahun nih. Tiba-tiba 1 Maret gitu kan. Nah, kacau urusannya gitu. Nah, tapi karena diatur begitu Pak, nggak berdasarkan penampakan hilal, maka kalender Masehi itu jadi fix gitu, fix sedunia sama. Nah kalau pakai hilal-hilalan itu jadi kagak fix. Kenapa nggak fix? Ya lihat aja masih di zaman sahabat di Kufah, bukan di Kufah, di mana, di Madinah sama di Damaskus. Itu 2 kerajaan Islam ya kan. Pusatnya kan di Damaskus, Muawiyah. Lihat tuh hilal hari Kamis sore. Emang itu udah tanggal 29 Syakban. 29 Syakban ini nanggung nih, besok 30 apa besok 1 Ramadan. Sore-sore menjelang maghrib, Muawiyah dari atas istananya coba melihat hilal. Ada tuh hilal, kelihatan. Rakyat lihat ada tuh hilal, semua pada lihat, oh hilal kelihatan gede banget. Ya udah, lalu Muawiyah bikin pengumuman, semua kita sepakat lihat hilal. Jadi malam ini kita tarawih, besok pagi kita sahur, kita mulai puasa. Hari Jumat itu mulai 1 Ramadan. Nah, kebetulan di situ tuh Pak, ada 1 orang yang dia tuh bukan penduduk setempat, dia tuh orang Madinah. Kebetulan bisnis di situ. Begitu dia di situ lihat, wah diumumin nih hari Jumat puasa. Ya udahlah kalau gitu dia puasa kan. Habis selesai dia urusan bisnis, dia pulang ke Madinah. Sampai di Madinah dia kaget. Dia baru tahu ternyata di Madinah orang puasa bukan hari Jumat, hari Sabtu. Gitu. Maka dia bingung, dia tanya sama ulama di Madinah, masih sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia tanya begini, ya sahabat Rasulullah, itu kan Muawiyah khalifah kita. Ini Madinah kan bagian dari Damaskus. Sudah mengumumkan, kelihatan hilalnya. Hari Kamis sore kelihatan, hari Jumat kita 1 Ramadan. Kenapa kita di sini baru hari Sabtu mulai 1 Ramadannya? Apa nggak cukup dengan
yang ditentukan oleh khalifah. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan begini. Jadi kita waktu hari Kamis sore sama kalian, ya tara al-hilal, nyari hilal. Sumpah kagak ketemu. Tahu lagi mendung, tahu lagi gimana ya, pokoknya hilal nggak kelihatan aja di sini. Terus ya sudah, sebagaimana pesan dari Nabi, ya fa in humma alaikum faqduru iddata sya'ban 30. Kalau nggak kelihatan kamu melihat hilal, ya sudah, Sya'ban itu usianya genepin jadi 30. Berarti besok hari Jumat kita basi 30 Sya'ban. Tanggal 1-nya ya besoknya lagi gitu. Sudah ditetapkan begitu kan berjalan. Tapi kata sahabat yang tadi ke sono ke sini, dia bilang, tapi kan di sono gampang, masa jadi beda-beda begini. Ibnu Abbas bilang begini, nggak apa-apa. Hakada 'allamana Rasulullah. Memang begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita. Boleh beda. Dan itulah yang dipakai oleh umat Islam sedunia sampai hari ini.